Halo, jadi eh, perkenalkan sebelumnya saya Nova Rehan Safiro. Di sini kami berdua akan mempresentasikan terkait tugas besar optimasi industri. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu optimasi optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada PT BP Haul Pakuan menggunakan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous tissue, dan analisis rute jaringan. Nah, di sini ada identitas perhatikan satu dan perhatikan dua. Lalu pendahuluannya di sini ada latar belakang. Optimasi industri merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan keuntungan, dan minimalkan penggunaan sumber daya melalui pengambilan keputusan yang sistematis. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di GP Hall, Papua yang bergerak di bidang penjualan produk kecantikan dengan permasalahan utama berupa keterbatasan modal, serta kapasitas rak etalase dan kapasitas distribusi dalam menentukan kombinasi produk yang optimal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan metode dynamic programming dan linear programming dengan bantuan software WinPSB agar proses analisis lebih cepat, akurat, dan efisien. Hasil penelitian diharap mampu memberikan solusi optimal dalam menentukan kombinasi produk yang menghasilkan keuntungan maksimum, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan sumber daya, serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terukur. Lalu ada rumusan masalah, yakni bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal. Lalu tujuannya itu menentukan kombinasi produk yang optimal, rute distribusi produk terpendek yang paling efisien, jumlah pemesanan persediaan yang produk optimal, serta keuntungan maksimum perusahaan pada PT Beauty House. Lalu manfaatnya itu membantu PT Beauty House dalam menentukan kombinasi produk yang optimal, rute distribusi yang lebih efisien, pengendalian persediaan yang lebih ekonomis, serta kombinasi produk yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum menggunakan metode dynamic programming, surface route economics, order quantity, context ratio, serta integer programming. Lalu ada batasan masalah. Di sini penelitian ini hanya dilakukan pada BT Papua dengan menggunakan data produk, distribusi persediaan, keuntungan store pada periode penelitian tahun 2024, sorry, serta menerapkan metode dynamic programming, surface route, economic order quantity, context ratio, dan integer programming dengan software WinPSD. Microsoft Excel serta POM-QM dan LoRa. Asumsi-asumsi data yang diperoleh dari perusahaan dianggap benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian di sini ada tujuan pustaka, ada optimasi, yakni proses untuk mencapai hasil terbaik melalui pendekatan maksimasi. Dynamic programming adalah metode pemecahan masalah, membagi persoalan menjadi tahapan-tahapan kecil. Lalu ada analisis rute jaringan, di mana mengkaji hubungan antar node atau titik lokasi dan edge atau jalur penghubung. Lalu ada economic order quantity atau EOQ tadi, metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis guna meminimalkan total biaya persediaan. Lalu ada integer programming. Ini adalah metode optimasi di mana variabel keputusannya harus berupa bilangan bulat. Kemudian ada WinPSB adalah perangkat lunak analisis kuantitatif berbasis Windows mendukung penyelesaian model dynamic programming dan optimasi lainnya secara otomatis. Kemudian ada Microsoft Excel, aplikasi spreadsheet buatan Microsoft yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, sajikan data di berbagai bidang. Lalu ada software Tora, adalah perangkat lunak riset operasi menyediakan berbagai modul optimasi seperti linear programming, dynamic programming, dan analisis rute jaringan. Kemudian ada POM-QM, for Windows adalah perangkat lunak manajemen operasi dan metode kuantitatif yang menyediakan berbagai modul analisis seperti linear programming, forecasting, dan pengendalian persediaan. Berikutnya, di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pengambilan data tugas besar dilaksanakan pada tanggal 10
Mei 2026 pada pukul 16.00 sampai dengan 18.00 di Beauty Hall Pakuan. Pakuan Mall Surabaya lantai LG Jalan Majen Zona Sewa nomor 2 Babatan Kecamatan Lima Surabaya. Di sini ada pengumpulan data, ada jenis produk yang tersedia, berat per box, lalu harga per produk bisa dilihat di sini ada Dear Beauty, Something Techmate, Studio Tropic, Azaril, The Original, Mother of Pearl, Iconos, Bioaqua, Sombong, Rinsik, kapasitas maksimumnya ya ini 85 kg. Kemudian ada data rute perjalanan distribusi dari lot 1 dari PT-nya ke tokonya itu ada 11 lot dengan 21 20 atau 21 rute yang ada mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kemudian di sini ada data permintaan produk di mana ada something, mother of pearl, dan permintaan Mykonos. Dan ini pada tahun 2024 pada bulan Januari hingga Desember untuk something ada totalnya 2.220, untuk mother of pearl ada 3.390 pieces, lalu Mykonos pada tahun 2024 ada 1.380 pieces. Lalu ada data keterbatasan pada perusahaan masuk ke dalam metodologi. Di sini ada permintaan produk beauty dengan uh, modal etalase lalu per unitnya sebagai berikut dengan maksimum stand seperti berikut dengan fungsi batasan seperti berikut. Kemudian di sini ada flowchart, bisa dilihat sendiri untuk flowchartnya, alurnya bagaimana. Menggunakan software WinCSB, PMQM, lalu PMQM Blackberry dan Excel, lalu Tora dan Excel. Kemudian di sini ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan untuk nilai programming, input datanya, berdasarkan input testing problem, terdapat 10 produk beauty all Pakuan dengan kapasitas maksimum armada sebesar 85 yang kemudian diolah menggunakan software WinGSB untuk menentukan kombinasi produk terbaik berdasarkan kapasitas dan return tertinggi. Kemudian untuk outputnya, eh, produk terpilih adalah something sebanyak 21 box, mother of pearl sebanyak 5 box, Mykonos, Mykonos sebesar 1 box dengan total return sebesar 5.302.880 perak, serta sisa kapasitasnya yaitu 0, sehingga seluruh kapasitas armada sebesar 85 telah dimanfaatkan secara optimal. Lalu di sini ada tertutup hasil pembahasan, kemudian info tertutup terdapat 11 not dan 20 jalur seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dengan jarak sebagai bobot antar not yang digunakan untuk menentukan rute terpendek dari not 1 sebagai titik awal menuju not 11 dari titik tujuan. Lalu outputnya, route distribusi paling optimal adalah 1, 2, 8, 10, 11 dengan total jarak minimum sebesar 534 km, sehingga rute tersebut jadi jalur paling efisien untuk proses pengiriman produk. Lalu ada EOP, di sini ada input EOP something dengan demand rate 220, ordering cost 50.000, holding cost 1.500, unit cost 81.750 perak. Dan ada model offer juga, di sini ada 3.360 pieces per tahun untuk demand rate-nya, lalu ada setup atau holding cost sebesar 50.000 sama holding carrying special 1.800, unit cost sebesar 31.583 perak. Lalu ada produk Mykonos memiliki demand rate sebesar 1.385 pieces per tahun, kemudian ada ordering cost 50.000, holding carrying cost sebesar 1.000, dan unit cost sebesar 74.250 perak yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal.
Kemudian ada EOQ-nya produk samping, ya ini ada output data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Altaf Mafai. Halo. Di sini saya Muhammad Altaf Mafai akan melanjutkan pembahasan hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada 4.1.3, yaitu economic, order quantity, dan continuous review. Nah, di sini ada output data, economic, order quantity, product something. Nah, di sini berdasarkan output EOQ pada Microsoft Excel, product something itu memiliki nilai EOQ sebesar 13 bits dengan total biaya sebesar Rp199.773. Sehingga jumlah tersebut dari acuan pemesanan ekonomis pada perhitungan Excel. Nah, di sini ada gambar-gambar outputnya. Nah, di sini ada demand rate-nya, itu sekitar 2.200. Tetapi kalau recording cost-nya itu sekitar 50.000. Holding atau carrying cost-nya itu 1.500. Nah, unit cost-nya itu 81.750. Nah, di sini juga ada optimal order quantity, maximum of inventory level MX, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada tabel EOQ-nya. Ya, berikutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada output data. Nah, ini. Nah, di sini ada produk dua, yaitu ada dari produk Mother of Pearl. Nah, berdasarkan output ROV pada Microsoft Excel, produk of Mother of Pearl itu memiliki nilai logis sebesar 14 bit dengan total biaya sebesar 131.370 rupiah. Dan jumlah tersebut menjadi acuan pemesanan ekonomis pada perhitungan Excel. Nah, di sini juga ada grafiknya guys. Nah, di sini ada demand rate, yaitu 3.390. Ada setup atau working cost, 50.000. Holding atau carrying cost-nya itu 1.800. Dan juga ada unit cost-nya, 21.593. Nah, di sini juga ada diagramnya. Nah, di sini ada produk terakhir, yaitu Mekanos. Berdasarkan output EOQ pada Microsoft Excel, produk Mekanos memiliki nilai EOQ sebesar 12 bit dengan total biaya sebesar 114.607 rupiah. Sehingga jumlah tersebut menjadi acuan pemesanan ekonomi pada perhitungan Excel. Ya, ini ada di Menteri Produs keberitahuan 25. Tetap atau ordering cost-nya itu 50.000. Holding atau carrying cost-nya itu 1.000. Nah, dan unit cost-nya itu 74.250.000. Nah, berikutnya, nah di sini ada economic order quantity, continuous review, output data continuous review, produk samping. Berdasarkan input continuous review, produk samping itu memiliki rata-rata permintaan sebesar 2.220 piece per tahun. Standar deviasinya itu 157,71, biaya pesan 50.000, biaya simpan 1.500, dan lead time-nya konstan di 0,0137 tahun sebagai dasar pengendalian persediaan. Nah, di sini juga ada hasil output datanya ya. Hmm. Oke. Nah, di sini berikutnya ada produk kedua, yaitu produk dari Mother Continuous Product uh, Mother of Pearl. Nah, berdasarkan input continuous ratio, produk Mother of Pearl itu memiliki rata-rata permintaan sebesar 3.390 per piece per tahun, dan dari deviasinya itu 195,47, dan biaya pesannya itu 50.000 rupiah. Biaya simpannya ada di sekitar 1.800, dan lead time konstannya itu ada di 0,0137 tahun sebagai dasar pengendalian persediaan. Nah, di sini ada semua di outputnya. Nah, di sini ada produk terakhir, yaitu dari produk Mykonos. Nah, berdasarkan input continuous review, produk Mykonos itu memiliki rata-rata permintaan sebesar 1.385 piece per tahunnya. Standar deviasinya itu 91,19. Biaya pesannya itu ada 50.000 rupiah.
biaya simpannya adalah Rp1.000 dan lifetime constantnya adalah 0,1 tahun sebagai dasar pengendalian persediaan. Di sini juga ada tabel output dari review produk, continuous review produk ekonomi. Ya, nah di sini kita mulai masuk ke integral programming. Nah, di sini ada input data software Excel ya. Nah, di sini ada X1, X2, X3, yaitu X1 itu fungsi tujuannya yaitu 16.350, X2 6.311.000, X3 14.850.000. Nah, di sini ada fungsi kendalanya juga 81.350, 31.583, dan juga 74.250. Fungsi kendala dua itu ada 10, 15, 5. Nah, di sini input datanya itu uh, kita solver dulu di aplikasi Excel-nya. Nah, berdasarkan hasil pemodelan dan optimasi integral programming menggunakan Microsoft Excel Solver, nah itu diperoleh solusi optimal dengan seluruh kendala terpenuhi. Namun nilai variabel keputusan X1, X2, dan X3 itu masih bernilai nol, sehingga fungsi tujuan itu juga bernilai nol, yang menunjukkan bahwa model itu belum menghasilkan keuntungan maksimal dan perlu evaluasi kembali pada fungsi tujuan maupun kendala yang digunakan. Oke, next. Nah, di sini ada input data ke software Tora. Input data pada model integral programming itu menunjukkan variabel keputusan X1, X2, dan X3 dengan koefisien keuntungan serta dua fungsi kendala sumber daya. Sehingga model siap digunakan untuk menentukan kombinasi penanaman modal optimal dengan keuntungan maksimum dan variabel keputusan berupa bilangan bulan. Ini ada gambar input data software-nya. Oke, next. Nah, di sini ada output data software Excel. Nah, ini software yang sudah di solver tadi. Berdasarkan hasil optimasi integral programming diperoleh solusi optimal dengan X3 sebanyak 6 unit, sedangkan X1 dan X2 ketinggalan. Sehingga menghasilkan nilai optimum Z sebesar 20.000 dengan seluruh fungsi kendala tetap memenuhi batas kompetensi yang telah ditentukan. Oke, nah di sini ada output data software Toranya. Nah, ini berdasarkan hasil output software Tora dengan metode Branch and Bound diperoleh solusi optimal yaitu X1 sama dengan 0, X2 0, dan X3 6 dengan hasil keuntungan maksimum gas sebesar 89.100 yang telah memenuhi syarat integral programming. Nah, di sini ada pembahasan permasalahan utama pada beauty haul Popon berkaitan dengan pemilihan produk, penentuan rute distribusi, penilaian persediaan, dan pengalokasian keuntungan dengan keterbatasan kapasitas armada, yaitu 85, model 1.200, serta kapasitas rak etalase 30 bis, sehingga menggunakan dynamic programming, solid code, economic order quantity, kondisi review, dan integral programming, itu untuk memperoleh keputusan optimal. Hasil dynamic programming itu menunjukkan kombinasi produk terbaik, yaitu something 21 box, waterfall, itu 5 box, Mykonos 1 box, dengan total return 5.302.880.000 dan kapasitas dalam masalah tertentu. Pada dasar tersebut, itu menghasilkan rute distribusi paling efisien melalui lintasan 1, 2, 8, 10, 11, dengan total jarak 534 km. Pada metode itu dan continuous review, diperoleh kebijakan persediaan optimal untuk setiap produk, di mana metode itu menghasilkan total biaya persediaan lebih kecil dibandingkan continuous review. Meskipun continuous review itu memberikan informasi tambahan seperti active stock, return point. Sementara itu, hasil programming itu menggunakan solver kantora, itu menunjukkan solusi optimal X1, X2, dan X3. Sehingga produk Mekonos menjadi produk yang diprioritaskan karena paling sesuai dengan batasan modal dan kompetitif etalase yang tersedia. Nah, ini ada kita masuk ke kesimpulan berdasarkan hasil pengalaman metode implementasi dalam programming dengan metode objek problem menghasilkan optimal berupa something 21 volt, model publik 5 volt, dan metode terbos dan total itu 5.322.880 rupiah, serta kapasitas marga yang terpakai terpenuhi. Dengan metode tersebut menghasilkan efisien melalui lintasan 1, 2, 8, 10 dengan total jarak 534 km. Nah, pada isi dan kondisi review itu didapatkan pemesanan optimal serta order point untuk menunjukkan samping model optimal dan MyKonos itu di mana metode itu menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dibanding kondisi review. Sementara kondisi review itu memberikan informasi tambahan mengenai safety stock, resiko ukuran dan persediaan yang lain. Nah, di sini yang terakhir ada saran kerja. Nah, jadi hal pertemuan sebaiknya itu melakukan pembaruan data penggunaan harga produk biaya sana dan juga biaya penjualan secara berkala agar hasil perhitungan
persediaan tetap sesuai kondisi aktual, memberikan hasil jaringan programming sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas distribusi produk dengan fitur tinggi. Nah, dan juga memanfaatkan hasil suara tersebut sebagai acuan pemilihan jalur distribusi dengan tetap mempertimbangkan kondisi lapangan, serta pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang dirinci dan aktual agar hasil metode integral programming dan permintaan pengendalian persediaan itu menjadi lebih akurat. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.